Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan tentang strategi pengendalian vektor untuk pencegahan malaria. Ini dibuat berdua, saya Dr. Rita dan Dr. Lukman. Slide ini kita bicara tentang segitiga epidemiologi yang terdiri dari agent, host, dan environment. Host adalah bisa manusia, bisa nyamuk. Sementara agentnya adalah parasit malaria, plasmodium, dan lingkungan itu bermacam-macam lingkungan di mana nyamuk hidup. Bisa di laut, rawa, ataupun di hutan-hutan. Slide ini memperlihatkan hubungan antara host manusia sebagai host intermediate dan host yang definitif yaitu nyamuk. Bisa manusia yang membawa parasit kemudian digigit oleh nyamuk yang sehat, lalu nyamuk itu mengandung parasit dan menggigit orang lain sehingga orang lain sakit, atau sebaliknya, nyamuk yang sudah mengandung parasit dia menggigit manusia sehat lalu manusia tersebut menjadi sakit. Manusia sakit itu digigit lagi oleh nyamuk. Demikian siklus penularan terjadi dan siklus ini harus kita putuskan. Slide selanjutnya memperlihatkan lingkungan tempat perindukan nyamuk. Mulai dari nol di bawah permukaan laut, DPL, di pantai, daerah pantai, di situ ada muara sungai, ada lagun-lagun, di situ Anopheles sundaicus atau Anopheles subpictus biasanya akan hidup. Lebih tinggi lagi dari lingkungan pantai, kita masuk ke lingkungan persawahan. Di sana ada saluran air, ya, rumah-rumah penduduk. Di situ ada Anopheles barbirostris dan Anopheles aconitus. Lebih tinggi lagi, mungkin ketinggian di daerah bukit-bukit, ada rawa-rawa, ada genangan-genangan air. Di situ Anopheles maculatus dan Anopheles farauti. Lebih tinggi lagi di lingkungan perbukitan, di situ ada mata air, ada kebun salak, Anopheles balabacensis. Sekarang mari kita pelajari siklus hidup nyamuk. Nyamuk Anopheles itu akan menggigit pada malam hari, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, setelah nyamuk bertelur, dia bisa hanya mencari air. Telur itu akan berada selama 1-2 hari untuk kemudian tumbuh menjadi jentik. Jentiknya itu kemudian berada selama 8-10 hari, dan dari jentik dia akan menjadi pupa. Pupa itu bentuknya seperti koma begitu. Dia hanya 1-2 hari saja dan kemudian akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Dan nyamuk dewasa ini kembali akan mencari darah untuk lagi mematangkan telurnya. Total siklus dari telur sampai menjadi nyamuk itu kira-kira 7-13 hari. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara pengendalian vektor malaria atau nyamuk malaria. Ada 3 cara, bisa secara kimiawi, biasanya dengan insektisida atau larvasida, bisa dengan secara biologis, yaitu menggunakan ikan, dan pengelolaan lingkungan atau environmental management. Untuk ini memerlukan peran serta masyarakat dan akan kita bahas satu persatu di belakang. Sekarang kita bahas pengendalian vektor secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan rumah dengan insektisida atau biasa disebut indoor residual spraying. Ini harus dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih karena teknik penyemprotannya khusus. Cara kedua adalah dengan larviciding. Ini juga bisa disemprotkan dengan suatu alat ke lagun-lagun atau rawa-rawa atau air-air tergenang. Cara ketiga adalah dengan pemolesan kelambu dengan insektisida atau disebut juga kelambu anti nyamuk atau long lasting insecticidal net. Foto ini adalah saat Presiden SBY pada waktu itu bersama Ibu Ani mencanangkan Hari Malaria Sedunia yang pertama, dan beliau memegang kelambu, bahkan meminta untuk kelambu berinsektisida, kelambu anti nyamuk ini dikirim ke rumah beliau. Dan saat ini beliau bertugas sebagai Duta Malaria di Indonesia. Kita senang sekali punya Duta Malaria sebagai bagian dari APELMA atau Asia Pacific Leaderships on Malaria Alliance. Cara selanjutnya adalah pengendalian nyamuk secara biologis, bisa dengan menebarkan ikan pemakan jentik. Jadi di setiap ada cekungan air, ada rawa, sebarkan ikan. Cara lainnya adalah dengan menggunakan
cattle barrier atau penempatan ternak. Biasanya ditempatkan ternak besar seperti sapi atau kerbau, ialah supaya nyamuk menggigit sapi atau kerbau itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya bersama dalam pencegahan malaria. Bersama siapa? Tentu kita ingat konsep pentahelix, ada kesehatan, tidak bisa kesehatan kerja sendiri, tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga perguruan tinggi dan para ahlinya, serta TNI, Polri, tak lupa swasta atau industri-industri, bank misalnya, dan masyarakat serta LSM untuk ikut serta. Bagaimana memasyarakatkan perilaku positif untuk pencegahan malaria? Misalnya membangun sami jaga, atau kalau MCK di luar rumah, di kolam atau di sungai, lakukan sebelum matahari terbenam dan setelah matahari terbit. Nomor 2, pasang kawat nyamuk di rumah-rumah. Yang ketiga, kalau sudah dibagi kelambu, pakai kelambu berinsektisida tersebut, terutama kalau ada bayi dan orang tua. Dan untuk kegiatan di luar rumah, agar memakai pakaian yang tertutup, pakai sarung gitu, kemudian pakai repelan atau obat pencegah gigitan nyamuk, dan kalau sudah sakit, minum obat sesuai anjuran sampai habis. Nah, untuk pengelolaan lingkungan, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara perorangan atau secara kelompok? Misalnya menghilangkan tempat perindukan nyamuk dengan kerja bakti atau Jumat bersih, itu sudah biasa di desa-desa, tetap dilakukan. Kemudian pembersihan ganggang atau lumut, ini harus dilakukan bersama-sama beberapa orang ya. Turun ke danau yang ada ganggang atau lumut, bersihkan. Kemudian pembersihan vegetasi, misalnya irigasi, ada kanal yang mengalir, atau misalnya tanaman salak itu banyak air, itu harus dikeringkan. Pembukaan lagun kalau dia dekat laut, mengalirkan air laut, tentu ini harus dengan PU. Juga di sawah-sawah bagaimana caranya menanam padi secara serempak ya, walau ini sudah jarang dilakukan. Lalu peran pemerintah di mana? Misalnya untuk penyemprotan rumah, menyediakan dana untuk pelatihan, menyediakan dana untuk membeli peralatan dan insektisida. Ini pemerintah daerah ya, Dinas Kesehatan merancang itu. Juga untuk larvaciding, bagaimana menyediakan larvacidingnya dan juga tenaganya, itu perlu dana dan itu perlu dirancang bersama-sama dengan Bapeda. Kemudian bagian kelambu yang sudah didapat dari pusat, kemudian ke provinsi dan dinas kesehatan kabupaten kota untuk diteruskan ke puskesmas, tentu perlu biaya distribusi dan itu juga harus dirancang. Nah, pembagian ikan pemakan jentik dan cattle barrier itu bisa bekerja sama dengan dinas peternakan atau dinas perikanan. Bisa juga Pak Kades merancang untuk penggunaan dana desa. Kita bisa memanfaatkan dana yang tersedia di desa. Nah, siapa saja mitra potensial dalam pengendalian malaria? Kita harus bisa berkolaborasi, baik lintas program internal di Dinas Kesehatan sendiri maupun lintas sektor. Jadi utamanya adalah teman-teman perencana di Dinas Kesehatan atau PJ, penanggung jawab program malaria, harus pandai membuat program dan Kabid juga melanjutkan program tersebut ke bagian perencanaan di dinas untuk diteruskan ke Bapeda sebagai perencanaan program dan penganggaran dan nanti disetujui oleh DPRD. Si Promkes, seksi humas di dinas maupun di pemerintah daerah perlu untuk ikut menyebarluaskan bagaimana upaya menghindari dari gigitan nyamuk dengan membuat banyak poster dan spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum, di pelabuhan, atau di pasar misalnya. Juga untuk pengobatan, kalau diberi obat harus diminum sampai habis untuk mencegah kekambuhan. Nah, apalagi kalau daerah Anda daerah pariwisata, sektor pariwisata harus ikut berperan. Tempat pariwisata tapi kok masih ada malarianya. Jadi sektor pariwisata harus berperan. Peran sektor Kim Praswil atau PU, penyediaan air bersih untuk mandi, cuci, dan kakus, bagaimana program sungai air bersih, bagaimana menyediakan sodetan, irigasi gitu ya. Kemudian sektor peternakan juga bagaimana menempatkan kandang yang baik sebagai cattle barrier. Kemudian sektor pertanian bagaimana menanam padi serempak.
Sektor pertanian bisa memastikan sanitasi kebun supaya kebunnya tidak becek atau basah menjadi tempat perindukan nyamuk. Juga sektor perikanan bisa melakukan budidaya ikan pemakan jentik. Sektor kelautan memastikan penanaman kembali pohon bakau. Peran sektor pendidikan, kalau ada masih tempat untuk melalui mulok, tapi kalau tidak ada bisa melalui game-game, melalui permainan-permainan yang menarik. Sektor agama melalui pengetahuannya dalam ceramah-ceramah juga bisa memasukkan bagaimana mengendalikan malaria, pengendalikan nyamuk. Ibu-ibu PKK sangat berperan, ibu rumah tangga dan ibu-ibu kader, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk mencegah dari gigitan nyamuk, menjaga lingkungan yang berair untuk dikeringkan, dan juga kalau sakit minum obat dan harus segera ke puskesmas dan minum obat sampai habis. Teman-teman lintas sektor dari LSM dan juga dari instansi terkait lainnya, swasta bisa sangat berperan. Kita dari Perdaki, dari Pelkesi, dari NU, Muhammadiyah, semua sangat bisa berperan membantu untuk mencegah penularan malaria ini. Ini adalah skema pengendalian malaria secara komprehensif. Tanda pertama adalah curah hujan. Jadi ketika hujan turun segera ukur salinitas. Nilai 5-15 promil cukup asin. Jentik tidak bisa hidup, tapi kalau bercampur dengan air hujan, di situ menjadi air payau dan jentik bisa hidup. Karena itu nyamuk sangat baik untuk berkembang biak di sana. Kita lihat ada ganggang tidak, kita lakukan pencidukan, ada larva atau jentik Anopheles tidak, ini teman-teman sanitarian di puskesmas bisa bekerja ya. Ini adalah suatu tanda kedua atau warning kedua. Kalau memang ada ditemukan jentik, segera lakukan source reduction dengan cara mengalirkan air laut atau membuka pasir tersebut yang tergenang. Dan air menjadi asin, nasi jentik akan mati. Lakukan sesuai rekomendasi larvaciding, tebar ikan. Banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau ditemukan nyamuk Anopheles, warning kelima, hati-hati kelima adalah ada kasus malarianya tidak. Ya, makanya surveillance kasus sekarang mulai ditingkatkan. Nah, kalau memang ada kasus ya kita mulai tingkatkan penyuluhan, tingkatkan penggunaan kelambu berinsektisida, pemakaian kettle barrier, dan kalau memang kasusnya sangat tinggi nanti harus dilakukan penyemprotan rumah ya. Kalau kasus masih sangat tinggi dan naik terus, itu namanya warning ke-6, bisa masuk ke dalam KLB, tentu tindakan KLB. Dan selanjutnya ya, dari bagan ini bisa dibaca sebagai demikian dan kita lihat rekomendasi. Yang penting bahwa kalau ada kasus segera lakukan PE 125, temukan dan obati, periksa harus dengan mikroskop. Jadi mikroskopnya harus baik, petugas mikroskopis yang baca juga harus terlatih. Itu menjadi gold standar. Nah, kalau sudah sampai warning ke-6 itu sudah masuk KLB ya. Jadi lain lagi kriterianya dan cara-cara penindakannya. Tetapi KLB pun harus segera diatasi. Ini slide yang terakhir adalah skema dari WHO yang menyatakan bagaimana kita melakukan vektor kontrol yang baik. Itu harus mempunyai dasar yang kuat yang terdiri dari memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan vektor kontrol. Oleh karena itu petugas harus cukup dan harus terlatih. Dan yang kedua harus disertai dengan penelitian terapan dan juga tindakan-tindakan yang inovatif. Dan pilar-pilarnya itu terdiri dari penguatan intersektoral dan lintas sektoral dan lintas program, sudah kita bicarakan tadi. Juga penggerakan masyarakat itu menjadi hal yang penting. Yang ketiga adalah memperkuat vektor surveillance, melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan, serta melakukan kegiatan yang bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu macam ya, harus berbagai cara dicoba untuk melakukan vektor kontrol ini. Dan ada beberapa faktor sebagai faktor enabling, yaitu di mana diperlukan kebijakan, diperlukan buku-buku panduan, diperlukan resource mobilization termasuk pendanaan, dan ada koordinasi dengan partner dan juga adanya kepemimpinan. Jadi faktor kepemimpinan menjadi sangat penting agar kita bisa melakukan faktor kontrol yang sesuai, yang bisa beradaptasi dengan situasi lokal kita dan berkesinambungan.
Sekian dan terima kasih. Kami dari organisasi P4I, Perkumpulan Pemberantasan Penyakit Parasitik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada tim kerja malaria Kemenkes yang telah mengajak P4I sebagai organisasi profesi untuk ikut berperan pada peringatan Hari Malaria Sedunia ini. Mari kita bersama-sama mencapai tujuan mulia Indonesia bebas malaria pada tahun 2030.